Cek, satu, dua, audio on, kamera rolling. Oke, karena terlalu terang. Oh, terlalu terang mungkin. Ini dikecilin kali. Oh. Wah, terlalu gelap. Akhirnya tanggal 7 juga. Dari kemarin tuh sebenarnya mau bikin video ini, cuman saking top secretnya gadget yang akan kita bahas kali ini sampai dilarang dulu deh, ditunggu dulu sampai tanggal 7. Dan inilah dia, DJI Spark. Nggak ada soalnya top secret. Oke, baiklah. Jadi sob, hari ini adalah hari launchingnya DJI Spark. Kalau misalnya sobat mengira DJI Mavic Pro itu udah cukup kecil, nah DJI Spark ini wah mungil letik pisan. Ukuran badannya aja ndak jauh beda sama iPhone 7. Tapi meski kecil, DJI Spark ini bawa segala fitur yang bahkan nggak ada di seri DJI sebelumnya yang harganya lebih mahal loh. Yang pertama, DJI Spark ini maininnya bisa pakai tangan. Bukan gitu maininnya, pinter. DJI Spark ini bisa lepas landas dengan mencet tombol powernya 2 kali. Terus dengan membuka tangan seperti ini, bisa diatur posisinya. Naik, turun, kiri, kanan, dan lain-lain. Fungsinya adalah kalau sobat mau selfie tapi nggak pakai HP, pakainya DJI Spark ini. Hanya saja saya masih belum sukses nih selfie pakai ini. Cuman kalau lihat video promonya DJI sih bisa. Mohon maaf tidak mencoba lebih keras sob. Soalnya dipinjeminnya cuma 2 hari doang. Oh iya, buat mendaratnya juga bisa di tangan loh. Stabil abis sob. Yang kedua, sensor anti nabrak kayak yang ada di DJI Phantom 4 Pro. Udah dicobain nabrakin diri, tapi dia otomatis berhenti. Edan. Jadi kalau sobat baru pengen punya drone, menurut saya ini pilihan yang tepat. Cara guna ini juga gampang banget. Anak kecil bisa kali. Cuman di swipe doang, langsung terbang. Bingung mau mendarat? Fitur return to home juga tinggal di swipe. Balik sendiri deh dia. Kita sempat ngetes. Fitur return to home-nya cuma meleset sedikit dari posisi awal take off. Keren abis. Atau sobat takut koneksinya putus pas lagi dimainin? Wah, tenang aja sob. Dia bisa balik sendiri juga loh. Padahal pas ini kejadian, aduh paniknya nggak ketulungan sob. Kalau misalnya hilang terus saya disuruh ganti kan ya gawat ya. Aduh, ampun banget deh. Untungnya balik lagi aman. Jadi bisa balikin utuh. Demi menghindari terjadinya tragedi yang lebih buruk, saya langsung meminta bantuan senior saya yang biasa nerbangin drone, yaitu siapa lagi kalau bukan Mas Gunrok. Oke, pertama ini tadi kan udah nyoba-nyobain ini ya, DJI yang baru. Tapi pertanyaan pertama saya adalah, sebagai videographer kan sering banget pakai aerial shot. Pernah pakai produk DJI itu yang mana aja? Oke, kalau saya sendiri sebagai tukang syuting bayaran, untuk aerial shot yang paling sering dipakai sebenarnya Phantom 4 yang Pro atau yang DJI Inspire. Nah itu cukup mendukung untuk pekerjaan saya untuk mendapatkan kualitas gambar aerial footage yang bagus. Terus kalau yang saya sendiri punya yang sering dibawa buat jalan-jalan, kalau misalnya bikin travel video, nah ini nih. Nah, DJI Mavic Pro. Ini menurut saya drone yang kualitas gambarnya ya cukup oke untuk keperluan yang misalnya untuk travel videografi atau video-video yang nggak harus yang kualitas gambarnya yang harus broadcast quality banget, ini sudah cukup mumpuni. Dan enaknya karena bisa dilipat, jadi misalnya ya saya lipat gini, saya masukin ke tas ini. Biasanya saya bawa satu kamera mirrorless atau DSLR. Ini satu slot untuk kamera DSLR, satu bisa masuk untuk drone. Ringkes banget. Tinggal nanti untuk remote-nya masuk di sini. Udah. Baik. Ringkes banget. Mas ngomong ringkes. Nah, ini dia. Ternyata DJI ngeluarin yang lebih ringkes. Dan itu adalah yang lebih ringkes dari Mavic adalah Spark. Gila, ringkes banget. Oke. Sip. Tadi udah nyobain beberapa saat kan? Kesan pertamanya yang didapat apa sih? Kesan pertamanya saya jujur kaget. Jadi selama ini kalau lihat drone yang ukurannya kecil-kecil kayak gini, mini drone segini-segini, itu nggak ada yang namanya gimbal. Jadi mereka nggak bisa untuk menanamkan 3 axis atau 2 axis gimbal. Ini sih sebenarnya cuma 2 axis.
Tapi itu udah cukup berguna banget, useful banget untuk stabilizing aerial footage-nya. Nah, itu yang pertama saya berkesan. Ini drone tapi dia punya 2 axis gimbal. Terus yang kedua adalah dia kemampuan untuk hand gestures. Jadi tanpa menggunakan remote, tanpa menggunakan mechanical remote atau menggunakan handphone, smartphone bisa jalan. Nah, itu bisa. Cuman kita pakai gestur untuk tangan bisa langsung terbang. Oke, sebenarnya ada fitur yang saya suka, tapi ini sebenarnya nggak saya pakai kalau untuk bikin video. Fitur shallow focus. Jadi kayak di iPhone 7 Plus itu kita bisa ngambil gambar yang belakangnya bakal kita blurin. Bokeh-bokeh gitu ya. Oke. Bisa pakai ini, lucu banget sih itu. Oke, ini dari sudut pandang videografer. Emang masih ada tempat ya buat Spark ini tuh cocoknya buat siapa sih gitu? Kalau menurut saya Spark ini kalau untuk videografer dia cocok buat yang misalnya kayak vlogger atau travel videographer yang ya sebenarnya dia nggak harus banget pakai aerial footage, yang pakai drone yang aerial footage-nya kualitasnya yang harus yang saya bilang tadi kayak broadcast quality banget, tapi udah cukup mumpuni untuk mengambil gambar full HD. Ini udah cukup oke. Mantap. Jangan lupa subscribe ke channelnya Mas Gun, dan beliau suka bikin tutorial, tips-tips bikin video yang mantap. Oke. Dadah. Thank you, Mas. Sebenarnya masih banyak lagi fitur yang belum kita explore kayak object tracking dan circle dan ya yang lain-lain itulah. Tapi ya sekali lagi mohon maaf, kita cuman dipinjeminnya cuman bentar banget. Oke, sekarang ke 2 pertanyaan penting. Belinya di mana dan harganya berapa? Untuk belinya sobat bisa beli di Erafone atau di Urban Republic. Mending kalau saran saya sih beli di sana karena garansinya resmi. Nah, untuk harganya sampai saat ini sebenarnya saya masih belum dibocorin sob. Jadi rahasia mereka tuh sangat tertutup rapat. Tapi harusnya ketika video ini naik ke internet, sebenarnya harusnya sudah ada harga resminya. Tapi waktu itu saya sempat baca di liputan6.com itu kalau harganya sekitar 7 jutaan gitu, 7,6 juta. Pokoknya cek aja di deskripsi di bawah aja deh. Nanti saya tulis di sana. Udah sekian aja nyobain video drone yang kecil-kecil cabai rawit ini. Untuk reviewnya mungkin bisa dilihat di channel sebelah. Karena kalau di sini kemungkinan besar tidak akan terwujud. Kira itu pencitraan mall, kira itu penceritaan. Ya udah, sekian aja dari Moldi, kurang lebihnya mohon maaf. Moldi out. Lu kenalin, pakai kamera. Koneksi putus. Itu yang belum kita coba. Oh, nah kan bener. Putus kan. Gimana dong? Ini lagi mau ngambil tangga. Pakai galah. Oke, kondisinya sekarang koneksinya tadi tiba-tiba putus. Punten, Mas Cidut. Tapi dia otomatis balik. Mas, kok di atas, yakin? Oke, dia kembali ke tempat semula. Aman coy. Jangan deket-deket. Bahaya.